Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video kali ini, di sini saya akan menjelaskan dasar mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol judul atau Open PCB menerapkan dasar sistem PID. Nah, yang pertama kita dulu di sini saya Hesti Fauzi dengan tiga digit NIM terakhir 074 dan ini adalah anggota kelompok saya. Selanjutnya untuk awal-awal ini kita saya jelaskan terlebih dahulu untuk prinsip dasar guide itu sendiri. Di sini saya juga memberi jawaban tiga, yaitu yang pertama ada P, terus kedua I dan B. Yang pertama ada P yaitu proporsional, yang mana kerja dengan mengoreksi kesalahan saat itu juga semakin besar error, semakin besar juga aksi kontrol yang diberikan. Selanjutnya ini sebagai integral, yaitu menghitung akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga kesalahan kecil yang terus terjadi dapat dihilangkan. Selanjutnya B untuk repair type, yaitu mengantisipasi perubahan atau tren kesalahan, sehingga sistem lebih cepat menstabilkan diri dan tidak berfluktuasi dengan kombinasi dan D, meskipun bisa berefleksi stabil. Tapi kita ke pengertian level open segi itu sendiri. Pasti sebenarnya singkatnya itu level reflow open PCB adalah perangkat pemanas khusus yang digunakan dalam proses penyelesaian komponen elektronik pada papan sirkuit data atau yang biasa kita gunakan PCB menggunakan pasta soket. Selanjutnya cara kerjanya sendiri, yang pertama ada PCB yang sudah diberikan pasta soket atau soket pasta dan ditempel komponen SMT survive mount device the flow oven. Kedua, di dalam oven PCB melewati proses profil suhu tertentu atau dipanaskan secara bertahap sesuai kurva flow yang kita tampilkan. Preheat, short, nanti ke flow dan cooling. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam oven PCB melewati profil suhu atau dipanaskan secara bertahap sesuai resepnya juga. Nah, untuk grafik review ovennya sendiri itu langsung di mana kiri ke temperatur dengan derajat Celcius ya, dan untuk yang bagian bawah yaitu time kepatuhan segini. Nah, untuk diagram PID-nya sendiri itu seperti ini. Jadi mau membuat saya, saya yang mana PID sendiri terus yang tersakit error dengan proses seperti ini bentuk di profile simulation dan open dengan sisi plus air kembali ke thermocouple sehingga sendiri menjadi sinyal refrain atau sampel dan hot kayaknya yang cooling. Lanjut, sebenarnya ada pula beberapa tujuannya. Nah, untuk tujuan sistem kontrol level oven ini sendiri berangkat ini pertama mengikuti profil suhu level mana sebelum harus menaikkan dan melakukan suhu sesuai tahap, yaitu dengan tahap period soft, walk, reflow, heat atau terus lanjut ke cooling dengan kontrol suhu wal TV bisa mengikuti suhu target atau SP artinya secara presisi.
Selanjutnya yang kedua, zone yaitu menjamin kualitas kandungan produk, di mana suhu juga berpengaruh di sini. Ada suhu dengan apabila suhu terlalu rendah itu software tidak mulai sempurna atau biasa disebut dengan software. Dan apabila suhu terlalu tinggi, yaitu akan menjadikan komponen atau PCB bisa rusak, operating eh, dilemma, delaminasi atau retak, yang mana membuat PCB-nya sendiri mudah rusak. Selanjutnya sistem kontrol menggunakan atau sulit agar rentan. Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu efisiensi energi dan kelancaran. Nah, kontrol tetap nyala terus menerus hanya sebatas hal ini mengurangi konsumsi listrik dan memperpanjang umur komponen di bisa awal sistemnya. Selanjutnya yang keempat yaitu keamanan proses. Di mana ada batas suhu maksimum agar oven akan dimatikan otomatis jika melampaui, dan jika alarm atau buzzer memberi peringatan saat proses selesai atau terjadi kebakaran. Komponen utama pada sistem kontrol itu sendiri itu pasti ada set point, sensor, ID, dan aktuator. Nah, untuk programming set point sendiri, yaitu nilai tadi suhu yang harus kita korespon sesuai dengan flow yang seperti tadi kurang lebih, yaitu buhir, shock, reflow, cooling. Selanjutnya sensor, yaitu mengukur suhu aktual di dalam oven. Kemudian mengirimkan data ke controller. Selanjutnya PID yaitu menghitung selisih antara suhu target SP dan suhu aktual PC, lalu memberikan sinyal kembali ke ekwator agar suhu mengikuti putar. Untuk aktuatornya sendiri yaitu elemen pemanas yang menjadikan besar. Aktuator ini sendiri menaikkan suhu oven sesuai instruksi dari PID-nya sendiri. Untuk prinsip PID reflow oven-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Yang mana T menghasilkan proporsional yaitu T menghasilkan aksi kontrol berdasarkan besar error saat ini dengan contoh jika suhu masih jauh di bawah target diberikan diberi daya lebih besar. Dan kelemahannya sendiri jika hanya T akan ada error sisa yaitu offset. Selanjutnya integral DI mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Jika oven sudah mendekati target tapi masih ada selisih kecil, misal dengan contohnya target 180 derajat Celcius di 175 derajat Celcius, bagian ini akan menambah daya sedikit demi sedikit agar selisih ulang. Selanjutnya menghilangkan error untuk derivate-nya di sendiri itu merespon kecepatan perubahan suhu error. Selanjutnya jika suhu naik terlalu cepat menuju target, bagian ini mengurangi daya agar tidak overshoot, membuat sistem lebih stabil. Nah, contohnya itu kurang lebih yang diberikan oleh kelompok kami seperti ini. Yang mana target suhu shocknya misal 180 derajat. Nah, 150 derajat Celcius, yaitu memberikan sinyal kontrol bertahap. Misalnya seperti contoh 10% di klik mendekati 180 derajat, dia di bagian D mengurangi daya agar tidak overshot. Jika suhu berhenti di 175 derajat, bagian ini menambahkan daya sedikit demi sedikit hingga stabil ke 180 derajat Celcius. Hasilnya sendiri suhu stabil kurang lebih 1 sampai 2 derajat Celcius dari target. Nah, komponen terpasang dengan baik, solder merata, tidak ada kerusakan. Ini ada agar
mengurangi kerusakan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan PID itu sendiri. PID reflow oven. Untuk kelebihannya sendiri, dia memiliki suhu stabil dan presisi. Kedua, mengurangi overshot dan error. Tiga, hasil solver lebih konsisten. Dan keempat, mampu menyesuaikan gangguan. Dan untuk kekurangan tadi pada flow event itu sendiri yaitu yang pertama perlu parameter PKI dan akhir, dan kedua respon agar agak lambat ya. Juga A terhadap noise sensor. Keempat, lebih kompleks dan dikontrol on atau mungkin untuk presentasi atau penjelasan jadi cukup sekian ya dari saya. Apabila terjadi salah kata atau pengucapan yang kurang baik, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian video yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.